Ketika kita menyebut kata pahlawan, yang terbayang di benak kita mungkin hanyalah nama-nama besar. Soekarno, Hatta, Sudirman, nama-nama yang terukir gagah di buku pelajaran dan monumen megah. Namun, di balik gemuruh sejarah yang kita kenal, ada kisah lain. Sebuah kisah yang sering kali luput dari perhatian, kisah yang diselimuti kesunyian. Ini adalah kisah tentang mereka yang berkorban tanpa nama, tanpa pamrih, demi merah putih yang kini berkibar dengan bangga di langit kita. Inilah kisah yang tak terungkap dari pengorbanan tersembunyi para pahlawan Indonesia. Coba kita bayangkan sejenak seorang panglima besar dengan kondisi paru-paru yang hampir tidak berfungsi, tetap memimpin perang gerilya di tengah hutan belantara. Itulah Jenderal Sudirman. Tubuhnya mungkin lemah, tapi semangatnya tak pernah rapuh. Ia ditandu oleh prajurit-prajurit setianya dari satu tempat ke tempat lain, menembus lebatnya hutan, menyeberangi derasnya sungai, terus dikejar oleh pasukan Belanda. Ketika dokter menyarankan agar beliau beristirahat total, Sudirman dengan tegas berkata, "Seorang prajurit tidak akan pernah menyerah. Selama Republik ini berdiri, Sudirman bukan hanya berperang melawan penjajah, juga berperang melawan rasa sakit dan keterbatasan fisiknya sendiri. Sebuah pertempuran di dua medan yang berbeda, dijalani dengan satu semangat yang sama. Kemerdekaan dari Laut Maluku yang biru, lahir seorang gadis pemberani bernama Martha Christina Tiahau. Usianya baru 17 tahun saat itu. Usia yang bagi banyak remaja sekarang mungkin diisi dengan impian dan masa depan. Tapi semangatnya menyala seperti bara api perjuangan. Ia berperang di garis depan bersama ayahnya, melawan cengkraman Belanda yang ingin merebut tanah kelahirannya. Dan ketika tertangkap, ia menunjukkan sikap yang luar biasa. Ia menolak makan. Ia memilih mati kelaparan di tengah lautan luas daripada harus hidup sebagai tawanan penjajah. Tubuhnya yang tak bernyawa kemudian dilempar ke laut. Tak ada nisan megah, tak ada upacara kenegaraan. Namun, setiap deburan ombak di Laut Maluku seolah menjadi saksi abadi keberanian seorang gadis muda yang memilih kemerdekaan di atas kehidupannya sendiri. Namun, bukan hanya mereka yang namanya tercatat dalam sejarah yang berjuang. Ada ribuan, bahkan jutaan, pahlawan tanpa nama yang kisahnya terkubur dalam keheningan waktu. Mereka adalah ibu-ibu yang dengan tangan gemetar memasak di dapur umum untuk para pejuang yang kelaparan. Mereka adalah para petani yang dengan berani menyembunyikan senjata di bawah tumpukan jerami di ladangnya, mempertaruhkan nyawa jika ketahuan. Mereka adalah anak-anak kecil yang dengan langkah cepat berlari di ganggang sempit, menjadi kurir pesan rahasia yang menentukan jalannya pertempuran. Tak ada medali yang tersemat di dada mereka, tak ada piagam penghargaan yang terpajang di dinding rumah mereka. Tapi tanpa mereka, perlawanan tidak akan pernah bertahan lama. Mereka adalah akar dari pohon kemerdekaan kuat menopang, namun tak terlihat di permukaan. Kisah mereka adalah pengingat bahwa kemerdekaan dibangun bukan hanya oleh para pemimpin, tetapi juga oleh rakyat biasa yang memiliki cinta luar biasa pada negerinya. Setiap butir nasi yang mereka sumbangkan, setiap langkah kaki mereka saat membawa pesan adalah bata-bata yang membangun fondasi Republik ini. Namun, ironisnya, kemerdekaan tak selalu membawa keadilan bagi semua pejuangnya. Banyak dari mereka yang berjuang di garda terdepan justru dilupakan oleh sejarah. Sebagian bahkan dicap sebagai pengkhianat hanya karena memiliki pandangan politik yang berbeda dengan penguasa saat itu. Kisah-kisah pilu pun bermunculan. Beberapa veteran perang terpaksa hidup dalam kemiskinan di hari tua mereka, menjual medali kehormatan yang pernah mereka raih dengan darah dan air mata, hanya demi sesuap nasi untuk bertahan hidup. Sementara itu, negara yang mereka perjuangkan dengan segenap jiwa, perlahan-lahan melupakan pengorbanan mereka. Sejarah, pada akhirnya, seringkali hanya menulis nama-nama besar. Namun, kemerdekaan sesungguhnya ditopang oleh tangan-tangan kecil
yang tak dikenal dunia. Mereka yang rela berkorban dalam diam, yang namanya mungkin tak akan pernah kita temukan di buku manapun. Pengorbanan sejati, pada akhirnya, bukanlah tentang siapa yang paling dikenang, tetapi tentang siapa yang paling tulus memberi, tanpa pernah mengharap balasan. Mereka tidak berjuang untuk ketenaran. Mereka berjuang untuk sebuah gagasan bernama Indonesia. Jadi, lain kali, ketika kita berdiri tegak, menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau saat kita melihat sangsaka merah putih berkibar di angkasa, mari kita sejenak mengingat mereka. Mereka yang tak pernah disebut, mereka yang tak pernah terlihat, namun tanpa mereka, mungkin Indonesia tak akan pernah ada. Mereka adalah pahlawan sejati, pahlawan dalam kesunyian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini, agar semangat para pahlawan tersembunyi ini dapat terus hidup dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.